رحمة سيقت إلينا من سماوات علا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Para akhwat, ummahat dan juga ustadzat alumni Ma'had Ali Putri Hidayat Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas jalan Islam dan jalan iman. Kemudian salawat dan salam tidak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Para akhwat wal ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Nusantara zaman pra-Islam, keadaan Nusantara sebelum Islam masuk dan menyebar di negeri ini. Insyaallah di hari ini kita masih akan melanjutkan kajian membahas tentang keadaan Nusantara sebelum Islam menyebar atau sebelum Islam menjadi agama mayoritas di negeri ini. Tetapi kalau di pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang hubungan yang dibangun oleh leluhur kita dengan dunia luar, dengan dunia internasional, sehingga sebenarnya hubungan tersebut sangat berkaitan erat dengan kapan dan dari mana Islam itu pertama kali masuk ke negeri kita. Di kesempatan siang hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang kepercayaan yang dianut oleh leluhur kita sebelum mereka menganut Islam sebagai agama mereka. Nah, kalau kita kaji sejarah melalui buku-buku pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, atau kita membaca juga buku-buku sejarah yang banyak diterbitkan dan dijual di sekitar kita, maka kita akan mendapati bahwa dahulu leluhur kita menganut satu agama yang oleh para ilmuwan barat disebut sebagai agama atau kepercayaan animisme. Nama ini sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh orang luar untuk menyebut satu kepercayaan atau satu praktek yang memiliki ciri-ciri dengan kepercayaan dan praktek lain yang ada di negeri lain. Untuk memudahkan kajian, maka kepercayaan tersebut diberi nama animisme. Nah, animisme ini dari kata anima. Anima itu artinya adalah jiwa. Animisme sebagai satu kepercayaan berarti adalah satu kepercayaan yang meyakini bahwa di sekitar kita, sekitar orang yang berdomisili di suatu tempat, itu ada jiwa yang tidak nampak, yang meskipun tidak nampak punya peran besar dalam mendatangkan manfaat atau menghilangkan madarat. Kalau bahasa dalam kajian akidahnya seperti itu. Jiwa itu jiwa siapa? Itu adalah jiwa leluhur mereka, nenek moyang mereka. Nah, kita bisa melihat tradisi di beberapa suku primitif atau suku yang masih mempertahankan cara-cara lama mereka. Biasanya kalau ada tokoh mereka, ya, kepala suku mati, ya, itu mayatnya tidak
dikubur. Tetapi mayatnya nanti akan diperlakukan sedemikian rupa, ya. Misalkan akan ditaruh di bawah pohon, atau akan ditaruh di dalam gua, atau bahkan juga banyak yang berusaha untuk mengawetkan mayat tersebut menjadi mumi. Dan mereka percaya meskipun leluhur tersebut sudah mati, tetapi jiwanya itu masih ada di sekitar tempat di mana suku itu tinggal. Jiwa itu masih mengawasi anak keturunannya. Jiwa itu masih berusaha untuk mengawal apakah anak keturunannya tetap setia dengan aturan dalam suku tersebut, dengan tradisi yang sudah sekian lama berjalan di suku tersebut, atau mereka sudah meninggalkannya. Nah, maka karena mereka punya keyakinan bahwa masih ada jiwa leluhur yang mengawasi mereka, mereka kemudian berusaha untuk mengagungkan jiwa tersebut. Mereka memberikan sesajen, mereka memberikan persembahan, dan mereka yakin dengan sesajen dan persembahan yang mereka berikan, leluhur mereka ini mampu memberikan rasa aman dan melindungi mereka dari berbagai macam bahaya. Sebaliknya, kalau mereka melanggar tradisi yang sudah sekian lama dipegang erat oleh leluhur tersebut, melanggar aturan yang sudah sekian lama menjadi aturan di suku tersebut, maka mereka khawatir kalau mereka akan mendapatkan semacam hukuman dari leluhur. Nah, makanya dari sini kemudian muncul tradisi memuja roh. Pemujaan terhadap roh inilah yang kemudian dinamakan dengan animisme. Ini yang pertama. Praktek-praktek ini, ya, barangkali di beberapa tempat yang jauh dari dakwah Islam sampai hari ini pun masih bisa kita dapati. Dan ini menjadi tugas bagi para dai untuk menyampaikan hidayah Islam kepada mereka, menyampaikan ajaran kebenaran kepada mereka, agar mereka bisa mendapatkan jalan menuju agama Allah. Yang kedua, di antara kepercayaan yang lazim dianut oleh leluhur kita selain animisme adalah satu kepercayaan yang oleh para ilmuwan barat disebut dengan nama dinamisme. Dinamisme ini adalah pemujaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa. Kalau animisme adalah pemujaan kepada roh, dinamisme pemujaan kepada benda tertentu. Apa benda yang dipuja? Banyak. Misalkan memuja batu, memuja pohon, memuja senjata, memuja keris, memuja tombak, anak panah, dan sebagainya. Yang dari sini kemudian muncullah sesuatu yang namanya jimat. Nah, senjata yang dianggap sakti atau benda-benda yang dianggap sakti kemudian diletakkan di misalkan jadi kalung atau jadi cincin atau dibawa ke tempat-tempat tertentu. Mereka yakin selama mereka tidak meninggalkan benda tersebut, mereka akan selamat. Mereka akan terjaga dari berbagai mara bahaya. Nah, keyakinan ini namanya adalah dinamisme. Dan praktek-praktek pemujaan terhadap jimat yang ada di masyarakat kita sebenarnya ini merupakan sisa-sisa peninggalan dari ajaran dinamisme. Nah, barangkali ya kita masih bisa mendapati ya di masyarakat ya yang punya keyakinan ya kalau mereka pegang benda tertentu, mereka akan mendapatkan semacam kekuatan kesaktian. Dulu ketika saya kecil ya, orang-orang tua di tempat saya bercerita tentang kasus tragedi tahun 65. Jadi di tahun 65 itu ketika terjadi pemberontakan PKI, kemudian beberapa di antara yang terlibat dalam kasus PKI ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang kalau bahasa kita semacam sampah masyarakat. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai penjahat, rampok dan sebagainya. Nah, di tempat saya itu ada seorang perampok, orang menyebut dengan nama Tekol. Dan Tekol ini digambarkan oleh orang-orang tua yang dulu pernah cerita ke saya ya. Sosok badannya gede,
gede dan tenaganya juga gede, sehingga banyak orang yang baru lihat sosok badannya saja sudah ketakutan. Nah, bagaimana proses menangkap si tekol yang ditakuti oleh banyak orang ini? Ada satu cerita yang sempat diceritakan kepada saya, bahwa si tekol ini punya jimat berupa tali ya semacam sabuk. Orang tempat saya menyebutnya itu usus-usus, tali usus-usus. Di malam hari sebelum besoknya si tekol dieksekusi, ada orang yang secara diam-diam menyelinap datang ke rumahnya tekol mengambil jimat tadi. Barang yang dianggap sakti tadi diambil, kemudian dibawa pergi, dan besoknya dikepunglah si tekol ini, dikepung, dan karena jimatnya nggak ada di tangannya, akhirnya dia bisa ditaklukkan dengan mudah. Nah, jadi sebenarnya masalah jimat benda-benda seperti ini kalau ditinjau dari kajian akidah, di situ ada campur tangan jin yang datang untuk melakukan talbis, tipu daya kepada manusia. Kemudian yang ketiga, di antara kepercayaan lama yang banyak dipeluk oleh leluhur kita, terutama di kalangan-kalangan bangsawan, adalah agama Hindu. Hindu ini sebenarnya merupakan sebutan bagi agama yang datang dari tanah Hindustan, tanpa membedakan apakah agama itu adalah agama yang memuja Dewa Brahmana, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu, atau agama yang berusaha mengikuti wejangan-wejangan, ajaran-ajaran dari Siddhartha Gautama yang disebut dengan Buddha. Jadi semua agama yang datang dari tanah Hindustan dulu disebut sebagai agama Hindu. Makanya kita dapati di buku-buku sejarah itu sering ditulis berdampingan Hindu-Buddha, agama Hindu-Buddha. Meskipun Buddha ini juga banyak mendapatkan warna dari unsur-unsur Cina. Nah, kenapa ditulis Hindu-Buddha? Karena hampir-hampir di masyarakat itu sering terjadi sinkretisasi, jadi campur aduk antara ajaran Hindu dan Buddha dalam praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, agama Hindu ini datang dari Hindia ke negeri kita, bahkan menjadi agama yang dianut oleh para bangsawan, karena ada satu ajaran yang sangat menguntungkan para bangsawan, yaitu ajaran tentang kasta. Meskipun prakteknya di negeri kita sistem kasta ini tidak berlaku ketat sebagaimana di India. Nah, tetapi dengan adanya kasta, orang-orang bangsawan diuntungkan karena mereka berada di posisi yang tinggi, kastanya tinggi. Kasta paling tinggi itu kan kasta Brahmana, kastanya para tokoh agama yang kerjaan mereka melakukan amal-amal yang berkaitan dengan agama mereka. Adapun urusan nafkah, mereka mendapatkan semacam sumbangan dari umat agama tersebut. Yang kedua adalah kasta ksatria, kastanya para bangsawan. Meskipun mereka tidak berada di kasta yang paling atas, tetapi setidaknya di kasta yang kedua ini mereka juga masih mendapatkan posisi yang sangat menguntungkan. Yang ketiga adalah kasta Waisa, kastanya para pedagang. Meskipun mereka bukan bangsawan, ketika mereka kaya lewat usaha mereka sebagai pedagang, maka posisi mereka ada di kasta yang ketiga. Dan yang paling akhir, kasta yang paling rendah, kasta kebanyakan orang adalah kasta Sudra. Nah, menurut ajaran Hindu, orang itu tidak bisa berpindah kasta. Kalau dia lahir dari keluarga Sudra, seterusnya dia akan berada di kasta Sudra dan tidak bisa naik ke kasta yang lebih di atas.
Dan dia juga tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda kasta. Nah, kasta Sudra ini kasta kebanyakan orang, ya, kasta kebanyakan orang, dan dipandang sebagai kasta yang rendah. Ya. Ini tentu sesuatu yang secara perasaan manusiawi, ya, orang itu kalau direndahkan tentu mereka juga tidak suka dengan itu. Nah, peninggalan agama Hindu di negeri kita, ya, itu biasanya diwujudkan dalam bangunan candi. Misalkan Candi Prambanan, kemudian beberapa candi yang ada di sekitar Magelang, kemudian juga yang ada di tempat-tempat lain di Jawa Timur, atau juga di daerah Dieng. Yang kedua, yang keempat, selain Hindu adalah agama Buddha. Agama Buddha ini dicetuskan oleh seorang tokoh namanya Siddhartha Gautama. Dan agama Buddha ini muncul karena tidak setuju dengan sistem kasta yang berkembang di India. Nah, ketika datang ke negeri kita, ya, Buddha yang dari sononya, ya, dari India, agama ini tidak setuju dengan sistem kasta. Dalam praktek di masyarakat itu sering terjadi sinkretisasi, campur baur antara ajaran Hindu dan Buddha. Dan dalam sejarah di negeri kita, ya, selain pemeluk agama Hindu yang juga banyak meninggalkan candi, itu adalah pemeluk agama Buddha. Bahkan, ya, ada satu misalkan cerita di kerajaan Mataram kuno, ya. Mataram kuno itu dulu tempatnya di sekitar Gunung Merapi, ya, mungkin daerah Jogja dan sekitarnya, di mana rajanya itu bergantian antara Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya ini pro terhadap agama Buddha karena mereka adalah keturunan dari orang-orang yang ada di Sriwijaya di Sumatera. Sementara Wangsa Sailendra ini pro terhadap agama Hindu. Dua-duanya berusaha untuk membangun candi. Sanjaya membangun candi Borobudur, sementara Sailendra membangun candi Prambanan. Dan sebenarnya pembangunan candi ini tidak sebagaimana yang diceritakan dalam cerita-cerita rakyat, misalkan pembangunan candi Prambanan atau candi Roro Jonggrang yang katanya itu dibangun oleh Bandung Bondowoso. Jadi ceritanya ada seorang putri namanya Roro Jonggrang, ya, itu ditaksir oleh seorang, ya, laki-laki bernama Bandung Bondowoso. Si putri ini sebenarnya dia tidak cinta dengan Bandung Bondowoso, tetapi mau menolak secara langsung itu kalau kata orang Solo pekewuh, nggak enak. Akhirnya dia buat syarat yang menurut perkiraan dia, syarat ini sulit untuk, bahkan mustahil untuk bisa dilaksanakan oleh Bandung Bondowoso. Syaratnya apa? Syaratnya si Bandung Bondowoso ini diminta dalam waktu semalam dia harus bisa membangun 1000 candi sebagai mas kawin untuk bisa kawin dengan putri Roro Jonggrang. Nah, singkat cerita, diceritakan dalam cerita rakyat itu, Bandung Bondowoso kemudian mengerahkan pasukan dari kalangan bangsa Jin. Pasukan ini kemudian bekerja, mengangkat batu dan sebagainya, membuat candi, dan Roro Jonggrang ini mengintip apakah Bandung Bondowoso ini bisa melakukan, menepati syaratnya apa tidak. Dan di luar prediksi dia, ternyata cepat sekali candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso. Akhirnya dia pulang, kemudian dia kumpulkan orang-orang desa, dia buat satu skenario untuk menggagalkan proyek pembangunan candi yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso. Apa yang dia lakukan? Dia minta, ya, para lelaki untuk membawa obor, kemudian berjalan ke arah timur. Kemudian dia minta para wanita untuk menumbuk dan memukul-mukul lesung. Nah, lesung ini satu kayu yang panjang, kemudian dilubangi seperti kapal.
yang dulu banyak dipakai di desa-desa untuk menumbuk padi. Di malam itu ya, sebenarnya belum memasuki waktu fajar, ayam-ayam ini kemudian menyangka, ya, ayam jago menyangka kalau waktu sudah mau pagi, karena ayam-ayam ini melihat di timur ini ada cahaya dan mereka mendengar para wanita memukul-mukul lesung. Akhirnya ayam-ayam ini berkokok, ya, mereka peluruk, kata orang Solo ya. Begitu ayamnya berkokok peluruk, jin-jin yang membangun candi ini kabur semuanya. Dan akhirnya proyek yang sebenarnya sudah hampir selesai ini terbengkalai. Bandung Bondowoso sempat melarang jin itu, jangan kabur, kalau bahasa kita belum seperti itu. Tapi karena jin ini menyangka waktu pagi sudah hampir tiba, cahaya matahari sudah hampir keluar, mereka mungkin takut kebakar. Jadi ini cerita orang-orang barat tentang tokoh hantu yang kalau kena cahaya matahari itu kebakar. Gak tahu kok ceritanya bisa mirip-mirip, mungkin sangat pembuat ceritanya dulu nyambung gitu ya. Nah, pada saat Bandung Bondowoso berusaha untuk menyelesaikan bangunan candinya, ya, datang Loro Jonggrang, tertawa, ya, merasa menang dan mengatakan, "Hai anak muda, proyekmu gagal, maka kamu tidak bisa menikahi aku karena syarat yang aku ajukan tidak bisa kamu penuhi." Bandung Bondowoso kemudian marah. Kemudian dengan emosi dia katakan, "Ya sudah, kalau memang candinya masih kurang satu, maka aku kutuk dirimu untuk jadi candi yang ke-1000." Dan jadilah Candi Loro Jonggrang. Ini cerita seperti ini adalah cerita kalau bahasa Al-Quran itu adalah asatirul awwalin, mitos orang-orang terdahulu. Dan ini sebenarnya bukan bagian dari sejarah. Detail cerita ini tidak bisa kita percaya, cuma cerita seperti ini menunjukkan mentalitas orang-orang yang bercerita dan orang-orang yang menerima cerita tadi ketika cerita itu muncul. Nah, munculnya Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang dan sebagainya itu bukan terjadi seperti itu. Tetapi sebenarnya candi-candi ini muncul karena adanya mobilisasi massa yang dilakukan oleh raja kepada rakyat. Rakyat diminta untuk bekerja membangun candi dan sering proyek ini menyebabkan pertanian mereka terbengkalai. Nah, makanya sebenarnya sebelum Islam menjadi agama mayoritas di negeri kita, budaya membangun candi ini sudah turun drastis. Bahkan di zaman Majapahit saja, Majapahit itu berdiri di awal abad ke-14 atau akhir abad ke-13. Yang namanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini kemungkinan besar tidak dikenal orang. Kenapa tidak dikenal orang? Pindahnya kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu ke Jawa Timur itu terjadi sebelum zaman Majapahit, dan itu terjadi karena bencana alam berupa letusan Gunung Merapi. Dan letusan Gunung Merapi itu menyebabkan banyak tanah yang terkubur abu. Di antara yang terkubur adalah Candi Borobudur. Dua candi ini, Borobudur ataupun Candi Prambanan, itu baru ditemukan di awal abad 19 Masehi. Itu pun ditemukan dalam keadaan yang sudah rusak. Bahkan Candi Prambanan itu jadi tempat orang untuk membuang sampah. Candi Borobudur jadi tempat yang orang takut untuk datang ke sana karena ada gundukan tanah dan orang khawatir kalau itu adalah tempat yang angker. Datang orang barat, mereka melakukan penelitian dan baru mereka mendapatkan candi itu. Jadi candi ini, budaya candi yang merupakan peninggalan Hindu dan Buddha, itu adalah budaya yang sebenarnya sudah lama ditinggalkan orang, bahkan sebelum Islam jadi agama mayoritas. Nah, kembali kepada kepercayaan. Selain 4 kepercayaan tadi, di antara kepercayaan yang juga banyak dianut oleh leluhur kita adalah
satu kepercayaan disebut sebagai Bhairava Tantra. Bhairava Tantra atau kadang disebut Tantra Bhairava, kadang juga disebut Tantrisme, kadang disebut Bhairava saja. Ini adalah sebutan untuk satu sekte rahasia dari sinkretisasi antara agama Buddha aliran Mahayana dengan agama Hindu aliran Siwa. Nah, begitu yang ditulis dalam buku sejarah. Pengikut sekte Bhairava Tantra, mereka berusaha untuk mencapai kebebasan dan pencerahan. Bahasanya mukso, itu satu kondisi yang memperlihatkan keadaan batin, ya mungkin semacam satu makom yang ingin diraih oleh para pengikut Bhairava Tantra ini. Mereka menganggap bahwa orang itu bisa bahagia kalau mereka bisa bebas, jiwanya bebas dari beban yang ada dalam hidup ini. Nah, mereka berusaha untuk meraih mokso ini dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Jadi aliran Bhairava Tantra ini biasanya akan menjadi aliran yang banyak diikuti orang, banyak diminati orang pada saat keadaan suatu negeri sedang carut marut. Misalkan di akhir masa kerajaan Singosari dan juga di akhir masa kerajaan Majapahit, di mana di dua kerajaan dan di dua waktu itu memang keadaan di wilayah yang dikuasai oleh dua kerajaan itu sedang carut marut akibat konflik politik yang terjadi di waktu itu. Nah, karena itu biasanya yang ikut dalam aliran Bhairava Tantra ini kebanyakan adalah para bangsawan. Raja terakhir Singosari, misalkan Raja Kertanegara, itu adalah pengikut Bhairava Tantra. Kenapa mereka melakukan ritual Bhairava Tantra? Yang nanti kita lihat, ritual itu sebenarnya ritual yang sangat menjijikkan, gila nih kata orang Solo. Tetapi mereka percaya itu adalah sesuatu yang menjadi semacam solusi bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang berseberangan dengan mereka, mendapatkan semacam karisma atau semacam daya tarik dan disegani oleh orang-orang yang menjadi kawan atau lawan. Nah, oleh karena itu, ya, para pengikut Bhairava Tantra mereka melakukan ritual tertentu yang bagi selain mereka dianggap sebagai satu larangan. Mereka menganggap orang itu kalau melakukan sesuatu, kalau dia sudah terlalu banyak, itu pasti nanti akan bosan dan tidak tertarik lagi dengan sesuatu tadi. Orang itu kalau dibiarkan melakukan sesuatu yang dianggap larangan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, lama-kelamaan dia tidak akan tertarik lagi dengan apa yang dianggap sebagai larangan itu. Nah, itu berangkat dari pemikiran seperti itu. Nah, hal ini sebagai usaha agar manusia bisa secepatnya meniadakan dirinya sendiri dan mempersatukan dirinya dengan dewanya yang tertinggi. Ritual aliran Bhairava Tantra ini bersifat rahasia dan sangat mengerikan. Mereka menyebut ritual itu dengan sebutan Pancamakara Puja atau 5M, Molimo kalau istilah orang Jawa, ya. Mereka melakukan Pancamakara Puja itu dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. 5M itu adalah matsya ikan, kemudian mamso daging, madyo minum, mudro yaitu tarian hingga mencapai ekstase, sudah hilang ingatan, mabuk karena ya, menari dan melakukan semacam joget, kemudian maituno atau upacara seksual. Nah, praktek molimo ini biasanya dilakukan di satu lapangan tempat membakar mayat, namanya kesetan. Jadi memang sebelum Islam datang, ya, jenazah leluhur kita dulu itu jarang atau bahkan hampir tidak ada yang dikubur sebagaimana tradisi Islam menguburkan jenazah. Bahkan menguburkan jenazah itu adalah satu kebiasaan yang diperkenalkan oleh Islam.
Orang kita dulu kalau mati ya, jenazahnya bisa dikremasi alias dibakar, kemudian dijadikan diambil abunya. Kalau nggak dikremasi bisa juga dijadikan mumi, dan itu untuk tokoh-tokoh tertentu, tidak semua yang mati dijadikan mumi. Atau bisa juga yang ketiga, dia mayatnya dilempar ke hutan menjadi santapan binatang buas, atau dilempar ke sungai menjadi santapan buaya dan sebagainya, atau dilempar ke laut. Yang penting dilempar saja. Yang keempat, ditaruh di dalam gua atau didudukkan di bawah pohon tertentu. Nah, ini praktek-praktek terhadap pengurusan jenazah masa lalu. Nah, makanya kalau ada beberapa suara yang mengajak, ayo kita kembali ke zaman dulu, ya, kita berusaha untuk menghidupkan budaya asli Nusantara. Ya, silahkan saja, asal konsisten dan tidak perlu ngajak-ngajak kalau budaya yang disebut itu adalah budaya yang sebenarnya budaya yang tidak berbudaya, atau budaya yang budayanya rendah. Misalkan konsisten saja, kalau dia mati ya tinggal pilih cara, mau dikremasi, mau mayatnya dilemparkan untuk makanan binatang buas, atau mayatnya ditaruh di dalam gua dan sebagainya. Nah, kembali ke praktek molimo yang dilakukan oleh aliran Bhairava Tantra. Mereka melakukan praktek molimo ini di tempat membakar mayat. Laki-laki dan perempuan berkumpul jadi satu, dan tidak lupa dalam upacara itu juga ada beberapa gadis pilihan yang dipilih untuk dijadikan korban. Dan tentu yang dipilih itu adalah yang cantik-cantik. Nah, maka pada waktu itu jadi wanita cantik itu kadang ya menderita ya. Kadang dikorbankan untuk para dewa. Nah, di lapangan tersebut kemudian mereka melakukan ya ritual ya dengan cara ya lari-lari ya, mengitari ya lapangan, kemudian mereka mengorbankan gadis tadi, kemudian darahnya diminum bersama-sama dengan menggunakan wadah dari cawan yang terbuat dari tengkorak manusia yang memang di situ banyak ditemukan. Kemudian dilanjutkan dengan minum sampai mabuk-mabukan, kemudian mereka lari-lari mengitari mayat atau api yang dipakai untuk membakar mayat, dan diakhiri dengan melakukan persetubuhan massal. Nah, ini diantara agama yang dulu banyak dianut leluhur kita dan memang sangat menjijikan dan mengerikan. Kalau kita ingin melihat sisa-sisa dari tempat pemujaan aliran Bhairava Tantra, silahkan nanti bisa datang ke Candi Cetro dan Sukoh yang ada di barat Gunung Lawu. Dan candi ini mohon maaf purno banget. Manusia telanjang itu dicandikan, ya, dibuat patungnya, entah laki-laki entah perempuan, semuanya dipatungkan. Dan memang pikiran leluhur kita dulu seperti itu. Ya. Dan itu juga menggambarkan budaya leluhur kita dulu, termasuk juga pakaiannya. Nah, termasuk juga praktek ya, yang terkait dengan kepercayaan yang dilakukan oleh leluhur kita dulu adalah praktek kanibalisme. Nah, ini misalkan ya di tahun 1292 ya, 1292 akhir abad 13, ada seorang pelaut namanya Marco Polo ya, dari Eropa, itu sempat singgah di Sumatera. Ketika dia singgah di Sumatera, ya, dia ceritakan bahwa di pesisir Sumatera, daerah Samudra, itu orang-orangnya sudah banyak yang mengikuti agamanya Muhammad alias masuk Islam. Sementara di daerah pedalaman di Pulau Sumatera itu orang-orangnya masih banyak yang melakukan praktek kanibalisme. Sampai-sampai Marco Polo ini merasa jijik dengan kondisi tak beradab yang merajalela di antara para kanibal di wilayah itu. Nah, kenapa mereka melakukan kanibalisme? Manusia makan manusia. Apa karena tidak ada makanan? Bukan karena itu. Makanan waktu itu melimpah, bahkan lebih banyak, lebih mudah didapat daripada hari ini. Tetapi mereka melakukan kanibalisme itu karena terkait dengan satu kepercayaan bahwa kalau orang itu ingin menjadi orang yang kuat atau orang yang sakti,
maka caranya dia harus merebut kesaktian itu dari orang lain dengan cara memenggal kepalanya atau melakukan pengayuan. Kalau yang dipenggal itu satu orang, dia dapat satu kesaktian, semacam tambahan kesaktian satu. Kalau yang dipenggal dua, kesaktiannya bertambah dua, semakin banyak semakin sakti. Dan ini adalah praktek yang barangkali ya, di beberapa suku primitif mungkin di masa-masa berikutnya, bukan hanya di masa Marco Polo datang ke Sumatera, itu masih wujud dan masih bertahan. Nah, kepercayaan ini ya, ini barangkali beberapa kenyataan ini jarang dikaji di buku-buku sejarah. Saya perlu menyampaikan ini sebagai gambaran bahwa pada saat para dai datang ke negeri kita, para ulama, para pedagang ulama, baik yang berasal dari negeri Arab ataupun negeri Persia ataupun negeri yang lainnya, pada saat mereka datang ke negeri kita, mereka mendapati kenyataan bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sudah punya kepercayaan, yang sudah punya budaya, sudah punya peradaban, dan bukan masyarakat kosongan. Negeri kita bukan negeri yang subur. Dan di antara yang harus mereka hadapi itu adalah tantangan berupa kepercayaan lama, tradisi lama seperti kanibalisme dan praktek barawakantra. Anda misalkan kita yang diminta untuk datang berdakwah di satu tempat, kita dapati orang-orang di tempat itu mereka adalah para penganut kanibalisme. Kita baru datang sebagai dai, kita sudah disambut misalkan oleh kepala sukunya dengan membawa tombak, kemudian berkalungkan tulang-tulang manusia, menyambut orang yang bukan dari sukunya datang. Nah, kalau kita yang dikirim berdakwah ke tempat itu, nah barangkali kita nggak jadi dakwah. Kita mikir, wah jangan-jangan saya yang akan jadi korban berikutnya. Tapi ulama kita dulu, dai kita dulu adalah dai yang hebat luar biasa. Ya. Mereka tidak takut menghadapi berbagai macam rintangan, dan mereka di antara prestasi luar biasa mereka, kita lihat kepercayaan tadi ya begitu macam-macam. Kita lihat hari ini Islam menjadi agama mayoritas di negeri kita. Maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah melanjutkan perjuangan dakwah leluhur kita agar Islam tetap menjadi agama yang dianut oleh orang-orang yang ada di negeri kita. Memang hari ini Islam menjadi mayoritas, tetapi tidak ada jaminan bahwa Islam akan tetap menjadi mayoritas agama di negeri kita. Di awal abad 20, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah menyampaikan satu nasihat, kata beliau, Islam itu tidak mungkin lenyap dari atas muka bumi, tetapi tidak menutup kemungkinan Islam bisa lenyap dari atas bumi Indonesia atau dari atas bumi kita. Lantas siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita di hari ini. Semoga apa yang disingkat ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, dan kita bisa bersyukur bahwa kita dilahirkan di zaman Islam sudah menjadi agama mayoritas di negeri kita, sehingga kita tidak menghadapi tantangan-tantangan yang dulu dihadapi oleh leluhur kita, yang barangkali kita pun juga nggak mampu kalau harus menghadapi kenyataan seperti itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمة سيقت إلينا من سماوات